wabarakatuh. Hai sahabat podcast, apa kabar nih? Tentunya kembali lagi bersama dengan saya Firman Diadiova dan saya Adivita Kirana. Di podcast yang selalu ditunggu-tunggu, apalagi kalau bukan di podcast bareng Adivita Kirana. Sharing yuk. Yuk. Kita mau sharing apa sih hari ini? Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah. Mau sharingnya pastinya karena banyak banget tuh DM yang masuk. Kak, ngomongin PPKM dong, kesel banget, stres banget, dan banyak hal yang menjadikan kita tuh suntuk dan kayaknya kayak gabut nggak sih gitu. Karena PPKM kayaknya akan sampai level 30 ya? Makanan kali ya, cabai-cabean cabai-cabean sampai level 50 ya. Nah, Ya kalau Allah. kita ngebahas soal PPKM nih Teh, pasti kan memang banyak pro kontra sih ya. Iya. Termasuk kita dan aku pribadi juga kayak sebenarnya udah capek di kosan, apalagi aku anak kos-kosan gitu ya kan. Iya, terdampaknya pasti ke segala lini ya, baik parah, seniman, ya kan, para pengusaha, dan sepertinya semua dari kalangan, segala kalangan lah. Tapi ya mau nggak mau, we have no choice gitu loh. Daripada wave-nya naik lagi, mudah-mudahan ini udah wave kedua, ini udah wave terakhir nih, corona akan pulang kampung. Amin. Iya kan, insya Allah ya. Padahal ada Kirana loh. Kenapa harus corona ya? Mematikan Belum corona. bisa, jadi maksudnya. Oke, jadi PPKM ini sebenarnya kalau aku lihat ya banyak sih, walaupun memang banyak yang teriak juga, cuma ada dampak positif yang bisa kita ambil. Tuh akhirnya sekarang Jakarta aku merasa lebih secure loh. Iya sih. Enggak, yang pertama kali tuh horor banget nggak sih? Dikit-dikit ngedengar ambulan lewat, terus mau keluarga dekat, tetangga, bahkan yang jauh-jauh, kalau nggak corona meninggal, innalillahi ya Allah, qadarullah, memang harus seperti ini. Tapi sekarang menurut kamu gimana nih? Udah vaksin belum sih? Aku udah dong. Aku lihat kamu kemarin sama Barbie ya kan? Iya. Nah, ngomong Barbie, nanti akan ada kedatangan bintang tamu nih, ya kan? Sambil nunggu Barbie. Pokoknya kita akan ngebahas soal vaksin sih sebenarnya untuk kali ini. Tapi kita balik lagi ke PPKM. Kayak tadi seperti Tete bilang nih, kalau ngomongin PPKM, banyak dampak, semua ini terdampak gitu ya. Yes, for sure. Mungkin ada sahabat podcast yang dampak negatifnya apa atau positifnya apa, nanti bisa komen loh. Oh iya, boleh. Bisa komen di YouTube kita, bisa komen di situ, share dampaknya apa setelah PPKM ini. Kalau aku pribadi, dampak positifnya adalah aku jadi rajin olahraga. Ih, bagus dong, itu berarti kita bisa menikmati ataupun ya membawa situasi ini dengan positif, ya dong. Iya. Sebenarnya kalau kamu mau bawa negatif itu pilihan kalian sih sebenarnya. Tapi untung kalau memang kita berjiwa besar dan berpositif thinking, sampai akhirnya hikmahnya banyak banget selain tadi olahraga. Terus saya sekarang belajar masak banyak banget. Oh, itu memang kodrat sebagai Fitrahnya ya. Karena dulu ibu kan sibuk sana sini, syuting, pulang pagi, berangkat pagi, jadi nggak sempat masak gitu. Dan akhirnya lebih intens dengan keluarga, Yes, lebih dekat gitu ya. Terus dari itu kita juga lebih care bahwa tidak serta-merta hanya vitamin saja gitu kan. Dan akhirnya sekarang jadi pengen tahu vitamin ini gunanya apa, terus makanan ini apa kegunaannya. Semua yang mendukung untuk imunitas kita tentunya. Dan gak lupa AFK Beauty Skincare tetap dipakai, juga AFK Honeybee. Iya dong, pastinya. Masuk. Nah, ngomong soal AFK nih, tapi kan tadi ada dampak positifnya nih, dampak negatifnya adalah pemasukan berkurang. Bukan lagi, di sini juga. Walaupun pemasukan berkurang nih. Ya alhamdulillah klinik kan tetap buka nih, karena kita sektor kesehatan, dimana kita juga masih menerima nih pasien untuk PCR, swab seperti itu, juga imun booster. Itu akhirnya sekarang malah saya melihat progresnya sangat signifikan. Yang datang ke sini juga udah banyak yang negatif. Terus udah gitu juga kita membuka peluang selebar-lebarnya loh untuk teman-teman yang memang merasa bahwa di rumah dengan segala keterbatasan yang kita miliki tentunya gitu kan, tapi tetap memiliki penghasilan. Cuan. Kayaknya ini tuh yang dicari para sahabat podcast. Kan semua orang berlomba-lomba untuk buka usaha baru, terus bikin apa. Tapi kayaknya AFK memberikan satu kesempatan untuk para sahabat podcast diem di rumah aja, tapi menghasilkan cuan. Itu gimana caranya? Jadi kita sekarang membuka peluang kalian semua sahabat podcast untuk join di Sahabat AFK. Sahabat AFK? Ya. Itu apa tuh kalau boleh tahu? Sahabat AFK itu adalah dimana kalian tergabung di dalamnya ada reseller. Pokoknya terserah deh mau pilih
model yang bagaimana bisnisnya. Ada reseller, ada keagentan, juga distributor. Dan sekarang kalaupun misalkan kita bicara menjadi reseller, ini waktu yang tepat. Gak usah pakai modal, kalian diem di rumah aja. Toh kalian juga gak jauh-jauh dari handphone, dari media sosial sambil berjualan. Toh untungnya bisa sampai 20% tanpa modal, gimana tuh? Daripada sekarang mikirin, aduh stres ini gak punya pendapatan begini, come on. Ayo produktif dong. Kita memberi peluang selebar-lebarnya dan saya sangat senang sekali karena ini juga ternyata bisa kita realisasikan atas dorongan sahabat AFK di luar sana. Oke, ini jadi salah satu program dari AFK buat para sahabat podcast siapapun di luar sana yang ingin punya penghasilan tambahan. Betul. Bisa join di sini ya, Teh? Iya, di Sahabat AFK karena kita sudah punya websitenya sendiri di www.sahabatafk.com. Lalu nanti di situ juga kita berikan semua macam edukasi. Oh, jadi nggak asal jualan atau nggak dong. asal join? Enggak dong, enggak cuma disediain materinya aja terus asal posting. Kita akan membantu mendampingi sampai kalian bisa. Nah, daripada mahal-mahal pakai e-course gitu, kan sekarang untuk media sosial kita bisa bagaimana sih menjadi fotografer yang baik daripada selfie ya kan, tapi tidak menghasilkan. Nah, ini bisa kok, nanti kita ajarkan. Terus bagaimana membuat konten yang baik sampai akhirnya nanti membuka toko sendiri di e-commerce. Nanti kita akan sediakan seluruh yang dibutuhkan oleh sahabat AFK. Waduh, jadi ini benar-benar kayak kesempatan yang luar biasa loh tentunya. Gratisan lagi. Nah, daripada di rumah aja nggak ngapa-ngapain, ya ngapa-ngapain sih pastinya. Cuman maksudnya ada banyak waktu senggang setidaknya. Setidaknya nambah cuan itu nambah imunitas kita meningkat. Iya dong, karena sekarang semua orang banting tulang. banting setir, banting tulang biar mendapatkan tetap untuk bertahan hidup. Iya, gitu. betul. Jadi sekali lagi buat para sahabat podcast, ini kesempatan kalian semua di luar sana untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Bisa langsung join aja di Sahabat AFK. Kalaupun memang mau lebih jelas mungkin bisa DM ke Instagramnya Teteh atau Instagramnya AFK Beauty Skincare atau Skin Clinic. Di situ ada adminnya ya, biar lebih lanjut kita. Nah, kamu juga ikut ya? Aku udah ikut dong, aku udah ikut duluan. Kan kalau soal cuan aku duluan. Oh iya. Okay. Nah, oke, ngomong-ngomongin soal bintang tamu nih, sambil kita nunggu bintang tamu, kita akan ngebahas soal vaksin yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah, gitu. Iya sih. Kamu pakai yang mana kalau boleh tahu? Aku Sinovac dapatnya. Oke. Kemarin soalnya aku juga jadi galau antara AstraZeneca atau antara Sinovac gitu ya. Karena kan banyak banget nih simpang siur pemberitaan yang bikin khawatir. Apa yang kamu rasain? Aku alhamdulillah tidak merasakan gejala apapun. Alhamdulillah. So, untuk kalian yang belum vaksin, why not? Karena no choice loh. Kita nggak punya pilihan kecuali ya kita juga sebagai warga negara yang baik kan tentunya ya, untuk bisa mengikuti program dari pemerintah. Ini upaya pemerintah untuk menekan penyebaran COVID. Walaupun bukan pastinya jadi Superman ya, alias nggak mungkin kena COVID, bukan itu. Tapi akhirnya kalaupun memang qadarullah harus amit-amit ya, harus kena, ini akan dampaknya itu tidak sedahsyat orang yang tidak vaksin. Seperti itu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi soal vaksin ini sambil menunggu kedatangan bintang tamu kita. Oke. Nah, ini dia nih bintang tamu yang kita tunggu-tunggu. Wanita cantik yang multitalenta, ya kan? Luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Mbak Binova? Sebenarnya ini bukan podcast untuk ini ya, tapi lebih kayak yang ngerumpi ya. Tapi cantik ya. Udah satu frekuensi semua dan baru ketemu lagi kita nih. Benar, lama banget ya ketemu. Ya ampun. Kegiatannya apa sih Bu sekarang? Kegiatannya ya udah tau lah ya, kalau PPKM harusnya di rumah aja. Tadi saya lihat ibu gentayangan nih. Oh setan dong Bu. Maksudnya kesana kesini ngurusin kamu vaksin. Iya. Barangan. Serius? Iya, jadi sempat gabung karena memang Barbie sendiri kan dijadiin brand ambassador sama salah satu laboratorium Midlab. Oh tetap ya? Tetap. Miss Brand Ambassador. Tetap menjadi brand ambassador. Vaksin. Please Pak Jokowi, duta vaksin. Oke. Terus. Terus memang kebetulan Midlab ini punya kerja sama Polri untuk mengadakan vaksin gratis gitu di salah satu Salah satu tempat lah ya, di Jakarta. Yang punya banyak cabang gitu. Oh, oke. Emang kamu nggak takut? Sebenarnya takut sih, cuma
kalau kita semua orang kalau semua orang takut mungkin ya, pasti nggak akan berjalan nih vaksin gitu. Jadi kita harus ada yang berani untuk turun ke jalan untuk meworo-worokan agar semua masyarakat ini berani untuk vaksin. Oh, Luar biasa ya, jadi ini luar salah biasa. satu memang Panggilan jiwa ya Panggilan jadinya jiwa. ya. Luar biasa. biar anak muda juga sebenarnya kayak melihat kayak oh yang ngurusin juga masih muda kali ya gitu. Jadi kayak Benar. pengen buat vaksin gitu kan. Iya Ini ada benar. motivasi tersendiri mungkin kamu terpanggil jiwanya untuk bisa berkontribusi. Kalau untuk jiwanya yang terpanggil, jiwa yang terpanggil. Sebenarnya sih alasan utamanya adalah memang karena kesadaran masyarakat tuh kurang banget sama vaksin gitu ya Betul, kan. betul. Sampai kalau misalnya sempat mantengin snapgramnya Barbie ya, yang Barbie bilang Bambang lo siapa gitu, mau Iya, dipasangin iya. chip di badan lu gitu. Kayak penting banget gitu. Jadi masyarakat ini masih menganggap bahwa vaksin ini adalah hal yang aneh, Yang tabu lah ya. iya, dimasukkan ke tubuh kita. Jadi bingung gitu mereka kan. Sama sih keluarganya Barbie juga begitu, pada nggak ada yang mau vaksin. Akhirnya Barbie harus terjun, tapi sebelum terjun Barbie belajar dulu apa sih vaksin itu, jenis-jenisnya apa aja, terus seperti apa protokol yang benar dalam menjalankan vaksinasi gitu. Oh, jadi Tapi memang memang benar sih, pro kontra itu saya dengar termasuk saya pribadi ya Mbak. Aduh mohon maaf nih, tapi ini bisa di-share ke sahabat AFK. Kok sahabat AF, sahabat podcast, sorry, kebanyakan program, sorry maaf ya. iya. Tapi memang betul apa ya? Karena kita awam dan ini kan new things buat kita, masih terus bergulir dan berprogres gitu ya di teknologi di sisi medisnya, makanya mungkin kontradiksi daripada si masyarakat ini masih sangat tinggi karena pemberitaannya juga mengerikan. Barbie, boleh dong kasih masukan mungkin saran buat saya dan sahabat podcast gitu tentunya yang belum vaksin, karena takutnya tinggi loh. Baik milih Sinovac atau pakai AstraZeneca. Oke, di sini Barbie mau jelasin sedikit nih buat sahabat podcast yang masih takut banget sama vaksin. Jadi kenapa sih harus divaksin gitu loh? Karena memang sama kayak kita pacaran gitu ya kan. Kita kalau mau pacaran kan harus kenalan dulu. Tak kenal kata sayang ya Mbak. Iya, baru bisa jalan sama-sama. Oke. Nah, Barbie itu turun langsung karena pengen banget membantu pemerintah untuk mensukseskan nih program vaksin agar Indonesia mencapai herd immunity. Jadi kita bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan tenang. Nah, untuk orang-orang yang divaksin itu bukan berarti kita tidak bisa menjadi penyintas ataupun kita kena COVID. Kita tetap bisa kena COVID, tapi gejalanya Tidak lebih akan- ringan tidak akan gitu. separah kalau tidak divaksin gitu Iya ya. benar. Oke. Jadi kayak shield gitu loh buat badan kita si vaksin ini. Jadi bukan pakai face shield aja ya? Iya, Tapi jadi di dalam juga badannya ada- pakai shield. Bukan pakai chip. Oh bukan, tolong ya Bambang. Chip itu yang di sini yang dimakan. Oh, itu itu keripik. Ibu lucu ya. Nah, tapi ngomongin soal vaksin juga ini bersumber dari Halodoc, Oh, oke. bahwa vaksin dibuat sebagai cara terbaik mencegah penularan penyakit yang Iya. belum ada obatnya. Betul. Nah, adanya vaksin jelas menjadi harapan paling baik untuk menekan, sekali lagi menekan penularan virus corona. Benar. Jadi bukan berarti kita nggak kena ya. Iya, bukan berarti Tetap- kita nggak bisa tertular, tapi Betul. bisa terhindar gitu. Betul, kalaupun yang tadi Gejalanya. seperti Barbie bilang, kalaupun kita kena, at least si imunnya udah kuat dan gejalanya tidak separah yang Tidak kalau sebelum vaksin, benar. Jadi pada saat melakukan vaksin pertama kali itu sudah terbangun herd immunity kita atau belum? Jadi si imun kita tuh udah mulai terbentuk. Nah, kan vaksin juga banyak banget ya, beda-beda gitu. Kemarin juga sempet tuh Barbie angkat di Snapgram. Macam-macam jenis vaksin tuh ada Pfizer, ada Johnson Johnson, ada Sinopharm, ada Sinovac, ada AstraZeneca. Nah, kalau yang lagi hits lagi hits di Indonesia ini kan sebenarnya bukan hits sih, tapi lagi sedang disosialisasikan oleh pemerintah, ada AstraZeneca dan ada Sinovac. Nah, Barbie sendiri itu pakai Sinovac dan pakai mempromosikannya lebih ke Sinovac, bukan mempromosikan sih, cuma karena memang kenapa sih Barbie pilih Sinovac? Memang untuk ketahanannya dari 56 sampai 65% ya. Untuk Astra sendiri tinggi, tapi efektivitasnya atau
apa sih yang terjadi di dalam tubuh gitu loh. Reaksi ya, maksudnya itu reaksinya itu lebih parah sih AstraZeneca karena lebih tinggi. Karena sebenarnya AstraZeneca itu kan adalah virus yang dilemahkan, virus yang ditidurkan di tubuh kita. Jadi saat dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan bangun gitu loh, untuk bertemu dengan imunitas kita dan berantem. Akhirnya terbentuklah imun tubuh. Makanya tenggang waktunya juga itu lumayan panjang, dari 1 bulan sampai ke 3 bulan untuk vaksin kedua. Kalau Astra? Iya, kalau Astra, karena memang efeknya tuh berasa banget langsung. Biasanya nih yang Astra itu akan merasakan mual, merasakan demam, terus habis itu yang sampai merah-merah itu apa ya? Kalau yang sampai merah-merah itu tergantung badan kita juga sih. Balik lagi ke badan kita ya. Jadi imun kita tuh macam-macam kan. Beda-beda ya respon tubuh masing-masing. Nah, kalau yang punya penyakit bawaan, ibu hamil, anak-anak disarankan baiknya memilih Sinovac. Bukan karena tidak efektif, tapi Sinovac ini adalah cangkang COVID. Jadi bukan COVID-nya, cangkangnya saja yang dimatikan dicampur dengan zat untuk bisa mengenalkan tubuh kita dengan si COVID ini gitu. Jadi lebih smooth gitu ya. Lebih smooth, iya. Aku hafal banget ya. Ibu buta vaksin kan luar biasa. Iya, memang kalau brand ambassador beda ya. Iya, Karena iya. hafalnya beda. Kayaknya di matanya ada warna merah sama biru gitu ya. Untuk ngebaca gitu ya. Iya. Iya luar biasa. Ya memang gimana tuh Firman? Apa yang kamu rasain setelah kamu vaksin? Nah, kayaknya yang tadi Barbie kasih informasi itu memang benar. Karena kan aku juga Sinovac, sama-sama Sinovac dan sudah 2 kali anyway. Wow. Makanya aku sempat nanya kayak teman-teman banyak. Pantesan di sini ada glowing, oh bukan ya? Bukan, beda dong. beda Kalau lagi ya. ini lebih ke AFK Beauty Skin Clinic, ya kan, oke. sama AFK Beauty Skin Care. Jangan lupa. Iya, Masuk Pak Eko gitu. Nah, kalau yang kemarin aku rasain tuh aku sempat nanya ke beberapa teman, kok gue tidak merasakan apapun. Aku sempat WhatsApp Barbie. Iya. Di vaksin pertama tuh kayak nggak ada gejala apapun. Kayak ya udah gitu loh. Karena kan banyak yang tadi gejala ada ngantuk, terus agak demam apa segala macam. Ngantuknya hilang. Bagus loh. Aku sama sekali nggak ada gejala apapun untuk sama divaksin. sekali? Sama sekali divaksin Maria yang pun pertama. Enggak. Nah, tapi kemarin setelah vaksin kedua, mungkin ini sedikit efek ya. Iya. Agak ngantuk. Katanya makan tidur ya. Iya, jadi kayak after vaksin itu aku tuh kan tidak merasakan gejala apapun yang berat. Jadi aku kayak sempat masih meeting, masih ketemu Zoom meeting dan segala macam gitu, masih melakukan aktivitas. Aku lawan gitu. Tapi ketika aku udah sampai rumah, itu kayak dihipnotis. Kayak 1 2 3 gitu. Terus bangun Berapa lama? Berhari-hari? sehari. Oh, sehari. Tapi besokannya aku sudah mulai normal aktivitas. Sudah mulai normal, tapi kalau Barbie sendiri kan juga udah 2 kali ya. Itu Barbie ngerasain efeknya dimakan sih. Bisa terlihat dari badan Barbie yang semakin Tapi nggak melebar. apa-apa. Kamu nggak lebar. Perkembangan terjadi pada tubuh kamu. Kayaknya itu masalah semua orang saat PPKM sih. Benar sih. Iya, Kayaknya kurang pelan-pelan olahraga. kami lebar. Yes. Sorry aku enggak. Iya sih. Pelan-pelan kami melebar apa sih? Tapi kalau teman-teman di sana ngerasa lebar, di AFK Beauty Skin Clinic itu ada treatment ada iya dong. untuk Nggak cuma treatment loh, ada obat khusus yang Iya. bisa menurunkan badan. Ada FK Slim Fit. Iya, Oh, benar. Barbie kan, sendiri jadi- pernah loh pakai Udah ya? itu. Udah pernah Iya, ya? nih nanti selesai ini acara vaksin yang berlanjut lagi. jalur pertama ini Barbie mau stop dulu nih, mau makan Oke. sehat, mau makan AFK Beauty Slim itu, Oh, jadi mau biar minum ya? turun lagi. Iya. Ntar makan lagi. Tetap berdatangan endorse makanan dimakan. Jadi gini, gimana bingung obatnya. Nggak apa-apa Lebih ya. Yang penting sehat. Yang Iya, penting benar. sehat. Oke, nah tapi kita balik lagi soal vaksin ya. Dilansir dari Detik Health, manfaat melakukan vaksin ini ada beberapa nih, teman-teman sahabat podcast. 1, efektif meminimalisir penyebaran virus. Iya. Udah pasti kan, itu Benar. kan. Kemudian membentuk antibodi. Iya, betul. Kemudian melindungi orang-orang di sekitar untuk kita menjaga orang-orang tersayang kita lah ya. Benar Betul. banget. Serta menciptakan kekebalan kelompok atau yang tadi kamu bilang adalah herd immunity. Yes. Gitu. Kita tuh harus tahu mengejar herd immunity. Harus ya. Firman nggak rindu untuk berjalan tanpa masker, Iya. berada di atas panggung. Iya. bukan lagi Syuting. Udah Gitu. dong. Iya kan? Udah gitu ke mall. Iya, ke mall aja bener. sekarang harus Pakai kartu vaksin. Nah, ini dia salah satu syarat juga. Beberapa mall di Jakarta itu sudah mengeluarkan peraturan kalau mau masuk harus bawa surat vaksin. Iya, benar banget. Tapi sih Barbie mau mengingatkan ya buat sahabat podcast, jangan menjadikan
kartu vaksin itu sebagai alasan untuk divaksin. Yes. Tapi jadikanlah vaksin sebagai kesadaran itu adalah cara untuk melindungi diri. Kembali lagi duta vaksin yang luar biasa. Kan memang betul, kan memang betul. Cuman kamu tahu nggak sih kasus terbaru yang saya dengar adalah pada saat salah satu di masyarakat lah ya mau melakukan vaksin, ternyata dia nggak bisa vaksin. Kenapa ya? NIK-nya itu sudah dipakai. Oke. Ini lagi-lagi ada ada kasus. saja oknum ya, please dong. Tapi- itu benar-benar itu nggak bisa diurusin. Tapi mungkin Barbie bisa bantu untuk menyanggah sih itu. Jadi kalau nick yang sudah terdaftar, itu ada caranya, bisa ditelepon, nanti nomor teleponnya Barbie cantumin di sini. Oke. Luar Untuk biasa loh. mencabut data bahwa dia sudah tervaksin, dia bisa melakukan vaksin. Oh, tetap bisa ya? Oh, Bisa. masih bisa ya? Oke. Dan hari Sabtu nanti kita mengadakan acara vaksin lagi, dan itu mau KTP luar Jakarta, mau dia sudah terdaftar dimanapun dan dia mencabut laporan, mencabut data itu nggak lama, cuma 5 menit gitu. Oke. Jadi buat bisa para vaksin sahabat di sini podcast nih lah. jangan khawatir karena seperti Teteh tadi bilang ada berita kalau misalkan nicknya dipakai orang terus ya ini gimana segala macam. Bukan Mungkin ini hambatan lagi ya. betul Ada bisa waktunya. langsung ketemu Mbak yang cantik ini nanti dan hari di Nova. Sabtu ya. Di daerah mana Barbie? Di SCBD. Di ECBD nanti mungkin bisa kontak atau DM Instagramnya Mbak Barbie Nova Betul. buat tanya-tanya seperti apa. Yes. Karena sekarang biar orang lebih gampang dan tidak dipersulit ya. Iya. Biar orang semua juga sehat. Gitu. Masyarakat kan juga banyak tuh yang sering ngomong, aku juga mau vaksin tapi aku dipersulit gitu. Nah sekarang sudah diberikan program yang Dipermudah. dipermudah semua. Kita punya handphone, kita punya radio, apapun itu sudah menginformasikan dengan jelas seperti apa sih jalurnya untuk vaksin gitu. Betul. Dan selagi ada yang gratis karena program dari pemerintah, kenapa juga harus mikirin harus nanti nunggu yang berbayar aja. Bedanya apa? Iya, Mungkin bedanya sudah. bayar. Oh mungkin emang sultan ya. Kalau Sultan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi di sini kalau kita bicara akibat dampak dari PPKM, selain memang terasa dari segala lini, kita lihat nggak sih ini merejus perkembangan berita duka ataupun benar. orang yang terpapar COVID itu Betul, kelihatannya betul. sekarang semakin Semakin menurun ya? Iya, aku sampai download itu loh Jaki. Jaki itu apa? Iya, Jaki. Jaki itu Jakarta Info apalah itu ya. Oh. Ini dari pemerintah Oke, sehingga oke. dia ada notifikasi di daerah yang kita masukin itu tuh ada apa, berapa banyak gitu, apakah zona merah atau wow, segala keren macam. banget Iya, ya. dan informasi vaksin pun tidak lagi dipersulit. Oh, Apalagi oke. ada duta vaksin satu Duta ini. vaksin, Ya. luar biasa ya. Kendala-kendala Vaksinnya apa aja dimanapun ada ya. Yes, insya Allah, iya. Jadi maksudnya ya sudah lah ya. Memang kita harus saling bahu-membahu, Benar. gitu, meyakinkan satu sama lain Iya. demi kembalinya freedom kita untuk bisa beraktivitas, untuk bisa berpenghasilan juga kembali lagi. Betul, Gitu ya. betul. Benar. Dan bisa liburan tentunya. Iya, udah mau holiday bingung Kangen ya. ya, kangen liburan ya. Gitu. Nah ini juga ada data nih buat teman-teman atau sahabat podcast nih dari vaksin.kemkes.go.id bahwa total vaksinasi dosis yang pertama Iya. itu sudah mencapai 23,46% Wow. atau sekitar 48.856.419. Wow, akhirnya Ya kan? ya. Nah, semoga sih juga banyak gerai vaksin yang dibuka itu bisa menjalankan protokol vaksinasi dengan benar gitu. Iya, iya, iya. Apalagi yang megang Sinovac nih. Sinovac ini kan lemah nih. Mm-mm. Jadi cara penyimpanan suhunya harus 2 sampai 8 derajat. Oh oke, jadi kalau buat gerai-gerai yang Iya, memang dia iya, membuka iya, vaksin selain rumah sakit Iya, atau benar. selain orang medis itu harus diperhatikan juga Benar banget. protokol cara vaksinnya seperti apa. Benar. Nah, untuk visi misi kita sendiri itu kita pengennya menyehatkan masyarakat dan melayani masyarakat dengan hati gitu loh. Betul. Jadi kalau tidak Dan menjalankan masa-masa protokol dulu. hanya untuk Kepentingan pribadi. kepentingan pribadi, menaikkan nama saja untuk membuka gerai vaksin, lebih baik jangan gitu, kasihan masyarakatnya. Betul, karena ini jangan main-main juga soal Benar vaksin, banget. karena ini masalah nyawa orang loh gitu. Iya. Jadi kayak nyawa dan kesehatan Yes. orang banyak Betul banget. Iya. gitu. Kita sendiri juga AFK Beauty Skin Clinic sebetulnya juga banyak sekali himbauan ataupun permintaan dari masyarakat juga customer kita untuk mengadakan vaksin. Namun kita langsung menyarankan kepada pihak pemerintah ataupun instansi swasta yang terkait yang memang mengadakan. Oke. Karena kebetulan juga di sini juga tempatnya Terbatas ya. terbatas gitu. Kita khawatir juga semakin
membuka peluang orang jadi akhirnya kerumunan itu terjadi Benar banget. gitu kan. Dan betul-betul ini aku baru tahu loh, berarti penyimpanannya apa segala macam juga itu berpengaruh ya. Benar banget. Jadi memang kebetulan 1 bulan lalu dalam 2 minggu Barbie sempat stay di salah satu tempat saja. Oke. Tapi di minggu berikutnya Barbie diminta oleh pihak laboratorium Untuk untuk move ya? keliling ya. Oke. Jadi mengecek seperti apa mereka antriannya, itu kita video semua. Seperti apa mereka mengambil si suntikan. Jadi ada salah satu tempat yang melanggar untuk protokol vaksinasi ini. Jadi Barbie sempat tegur, tapi mereka nggak mau terima. Karena sebenarnya Barbie kembalikan lagi sih ke gerai ini, mungkin mereka tidak akan merasakan efeknya. Amit-amit kalau misalnya ada yang meninggal atau apapun baru mereka kena. Tapi kalau misalnya Dinkes yang melihat, yang ditarikan surat dokternya, Betul. surat izin praktek dokter. Betul. Karena Yang emang dirugikan benar dokter, dong. benar Betul. banget. Jadi benar sih kayak Teteh tadi bilang kalau AFK kayaknya lebih disarankan lebih ke sana. Iya, Mungkin benar. kita juga kan banyak sekali protokol yang harus kita ikutin. Iya. Tidak asal main-main. Iya, Bukan benar hanya banget. karena keterbatasan tempat saja, dan Mm-mm. juga di sini kan kita lebih concernnya, walaupun ada dokter penanggung jawab ya, dokter Robin dan Iya. dokter Sarah, cuman di sini kita khususkan untuk membantu PCR saja, Iya, Betul. dengan benar booster. Jadi kita Betul. mendingan kolaborasi, apalagi ada duta. Nah ini juga buat sahabat podcast ada beberapa referensi tempat buat vaksin nih yang pasti cari atau cek puskesmas terdekat, biasa di Betul situ banyak. banget. Kemudian cari klinik pemerintah atau swasta. Yap. Kemudian rumah sakit pemerintah atau swasta atau unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan atau KKP, atau mungkin juga sekarang banyak sekali gerai-gerai yang tadi seperti Barbie Iya, benar banget. galakan banyak sekali dicek kembali, kemudian bisa dicek di tempat atau di daerah masing-masing gitu. Iya benar banget. Sekarang udah banyak banget kok tempat yang mengadakan vaksin. Apalagi Kemenkes sudah mengeluarkan fatwa Iya, yang menyatakan bahwa ibu hamil juga udah bisa divaksin Oh, iya, gitu. iya. Nggak perlu surat rekomendasi lagi. Tapi kalau bisa ambil yang vaksinnya Sinovac gitu, Oh. agar tidak terlalu keras untuk Berarti Oke. janinnya. kalau orang hamil nggak perlu dulu dia harus konsultasi dengan dokternya. Kalau sekarang udah nggak apa-apa, Udah bisa langsung boleh. datang, tapi Oh. dengan syarat Sinovac untuk vaksinnya. Oke, tapi balik lagi kalaupun memang Kalau kesadaran- ada kalaupun keluhan, baiknya cari konsultasi dulu terlebih Iya, dahulu benar seperti banget. apa, mungkin kan orang hamil juga beda-beda ya. Oh Iya, kayak tahu aja kali saya hamil. Saya 10 bulan. Saya berbulan-bulan. Jadi harus tetap konsul dulu better mungkin ya. Jadi agar vaksinnya aman, terus nanti kehamilan juga aman. Bener banget. Iya. Aduh, Duh, seru kayaknya banget. seru banget nih kalau ngomongin vaksin ya. Jadi Bener. buat teman-teman atau para sahabat podcast, jangan mulai sekarang mungkin jangan takut, lebih ke kesadaran diri sendiri kali ya. Iya, jangan takut akan vaksin. Vaksin itu menyenangkan kok. Iya. Walaupun sedikit menegangkan. Iya. Apalagi kalau nanti vaksinnya ketemu dengan ibu ini. Nah. Bener banget. Luar biasa, bisa foto, bisa apa segala macam. Itu nomor teleponnya aja, nggak masalah. Maksudnya buat konsultasi, ya Konsultasi dan kan? endorse, ternyata open endorse. Open endorse. Dua-dua Gitu. ini, tiga-tiga ini open Open endorse. endorse, apalagi kalau makanan, ya kan? Boleh Kita langsung senang dikirim. menolong loh. Iya, bener. Lagi begini kan. Gitu. Terus mungkin Barbie dari teman-teman sendiri yang pernah melakukan vaksin yang sepengetahuan Barbie, apa sih yang mereka paling keluhkan? Kalau sekarang sih mungkin dikeluhkan efek-efek vaksin sih nggak ada, tapi lebih ke surat menyuratnya. Jadi Barbie mau menginformasikan nih, mumpung dikasih mikrofon buat teman-teman yang udah vaksin, jangan juga blaming instansi gitu, karena kan kalau dipikirin itu wajar banget. Kita kan membuka gerai vaksin tuh banyak, apalagi kemarin sekarang vaksin Merdeka ini akan berjalan 1 sampai 17 Agustus loh, di 900 titik Jakarta mobile. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan registrasi ataupun di pedulilindungi.co.id itu nama kalian belum masuk, harap bersabar aja karena banyak banget masyarakat dan yang mengerjakannya Masih butuh terbatas waktu ya? juga. Iya Betul, dan benar. by sistem juga ya. Iya. Kadang-kadang juga sistem suka error. Benar, gitu. tapi Jadi- Barbie bangga loh sama Indonesia punya aplikasi Ih, luar gitu, biasa. punya Biasa. server yang bagus untuk vaksin. Betul, dan itu cepat sekali ya mereka tanggap untuk bisa memaksimalkan di era teknologi seperti ini, ya Iya, kan? Yes. benar banget. Karena memudahkan kita, so proud Of sama Indonesia. pemerintah dan Indonesia. Sukses selalu. Sukses. Sukses ya. Sekali Nih, kalau lagi udah juga.
Kita bertiga nih kalau udah ngobrol suka lupa diri. Ya, gitu. Kasihan editornya untuk ngedit nanti. Kepanjangan soalnya kasihan Tapi ya. sangat-sangat bermanfaat karena ini memang momennya kita untuk melakukan vaksin. Oke. Oke. Anyway, terima Mbak kasih. Binova, terima Sehat kasih. selalu. Terima kasih. Pokoknya nanti kita bikin podcast bertiga lah ya. Oh, Oke. Ya kan harus ya. Susun. Gibah ya, gibah. Gibah soal kesehatan. Gibah soal kecantikan, Barbie tuh Betul, pengen banget betul. nanya-nanya lagi tentang kecantikan. Lihat Kak Ade makin cantik ya kan, Oh, iya. makin glowing. Barbie juga. Barbie tuh sebenarnya lebih glowing daripada Iya, kita banyak loh. perubahannya loh. Tapi ini panjang juga tuh udah kita Iya, udah, closing kita aja closing gitu. aja, oke. Nanti kita akan di next episode. Anyway, terima kasih Barbie sudah menyempatkan Iya, hadir sama-sama. di sela-sela kesibukannya. Iya. Tata juga terima kasih, sahabat Sama-sama. podcast juga terima kasih sudah selalu stay tune dan mendengarkan serta menyaksikan Yes. kita di podcast bareng Ade Fitri Kirana. Kembali lagi di podcast bareng Ade Fitri Kirana selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast bareng Ade Fitri Kirana, sharing yuk, 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 yuk.